Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, diberikan kenikmatan dan kemudahan yang sangat luar biasa. Ya, football lovers, kali ini saya akan memberikan informasi menarik mengenai Timnas Indonesia. Lagi-lagi kita bahas tentang Timnas Indonesia. Dan sebelum kita membahas tentang Timnas Indonesia, maka subscribe dulu agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik. Ya, karena subscribe itu gratis, maka segerakanlah untuk subscribe, like, dan juga share buat semua penggemar Timnas Indonesia, utamanya penggemar bola yang ada di Indonesia. Ya, football lovers, tahukah bahwasannya hari ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang akan melakoni FIFA Matchday lagi-lagi melawan Argentina. Mengapa ya Timnas Indonesia melawan Argentina ini jauh lebih kontroversial daripada Timnas Indonesia melawan Palestina? Ya, mungkin salah satu diantaranya adalah Timnas Indonesia yang pernah melawan Palestina. Tentu ini menjadi sebuah bayangan yang sudah biasa di mata masyarakat Indonesia, utamanya juga Palestina adalah saudara kita yang nantinya juga akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat seru karena kabarnya hasil dari penjualan tiket itu bagiannya akan disumbangkan untuk bantuan untuk Palestina. Dan itu juga informasi menariknya tentang Timnas Indonesia versus Argentina ini, pro kontra Coach Sintayong yang memanggil 8 naturalisasi Timnas Indonesia yang akan diikutsertakan dalam FIFA Matchday pada tanggal 14 dan 19 Juni 2023. Why, ada apa ini? Peraturankah? Atau mungkin menjadi hal yang sangat tidak biasa? Tentu, hal ini menjadi pro kontra bagi pelatih yang juluki sebagai juru taktik Timnas Indonesia yang sesungguhnya, Coach Sintayong. Banyak dikritik oleh beberapa fans Timnas Indonesia mengenai pemanggilan pemain naturalisasi. Dan hal ini tentu juga ada dukungan dari pemain Timnas Indonesia mengenai panggilan 8 pemain naturalisasi yang akan membela Timnas Indonesia. Kalau saya sendiri ya menganggap bahwasanya Timnas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi itu hal yang tidak menjadi masalah yang begitu besar. Karena kenapa? Karena 8 pemain timnas ini adalah pemain Indonesia, berdarah Indonesia walaupun keturunan. Jadi tidak ada bedanya dengan pemain lokal yang memang sudah sangat menanti-nantikan momen seperti ini. Momen pertandingan di mana pertandingan ini mengundang tim sekelas Palestina dan juga Argentina. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukanlah masalah pemain naturalisasi atau tidaknya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Coach Sintayong mempersiapkan diri menyambut Piala Asia dan mempersiapkan tim terbaik untuk Piala Asia nantinya. Itu yang menjadi permasalahan. Maka Coach Sintayong memanggil para pemain Timnas Indonesia yang berada di luar negeri atau abroad, baik itu yang naturalisasi maupun yang memang pemain lokal yang ada di luar negeri, yaitu karena memang ingin mempersiapkan diri untuk pertandingan Piala Asia nantinya. Karena di Piala Asia ini nanti menjadi ajang di mana Coach Sintayong akan dinilai semaksimal mungkin oleh tim PSSI. Bagaimana kinerja dia, bagaimana kepelatihan dia, dan itulah pemuncak penilaian bagi Coach Sintayong yang akan mengakhiri masa tugasnya di bulan Desember 2023, lalu diperpanjang sampai dengan Piala Asia selesai. Nah, maka dari itulah Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang memang memiliki profesionalitas cukup tinggi di ajang di luar negeri. Contoh, ada Jordi Amat, ada juga Sandy Walsh, ada juga Sani Patinama, dan 2 nama naturalisasi baru kita. Kemudian juga ada pemain abroad kita yang kembali pulang untuk membela Timnas Indonesia. Ini bukan serta-merta ada unsur menyampingkan para pemain-pemain yang ada di liga lokal. Karena tidak menutup kemungkinan pemain lokal nantinya akan tetap dipanggil oleh Coach Sintayong di persiapan Timnas Indonesia tanding di Piala Asia. Karena waktunya masih ada ya. Jadi
kalau misalnya memang di FIFA Matchday ini ada pemain-pemain yang kiranya ada cedera atau mungkin kurang memuaskan bagi Coach Sintayong, otomatis akan ada pergeseran pemain dan pengambilan pemain baru lagi untuk memperkuat lini pertahanan, penyerangan, ataupun lini tengah dari timnas Indonesia. Dan hal ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh Coach Sintayong. Bahkan di setiap permainan ataupun pertandingan, tidak nyampai 3 menit ada beberapa pemain yang menurutnya kurang memuaskan, maka langsung diganti. Hal ini adalah hal yang biasa. Saya rasa kalau seandainya ada kritik bagi Coach Sintayong mengenai pemanggilan pemain naturalisasi terlalu kebanyakan atau apapun itu namanya, ya hal ini adalah hal yang wajar. Kepuasan seseorang tentu berbeda-beda. Ada yang menilai bahwasanya alangkah lebih baiknya FIFA Matchday seperti ini dilakoni oleh pemain-pemain lokal saja sudah cukup agar mereka mendapatkan pengalaman yang sangat banyak dan luar biasa. Tapi ada juga pendapat dari para pendukung timnas Indonesia bahwasanya Coach Sintayong ini benar-benar ingin mempersiapkan Piala Asia sedemikian rupa dengan pemain-pemain yang memang memiliki darah Indonesia yang berkarir di luar negeri, bahkan di Liga Serie A seperti itu. Dan hal ini sudah didukung, disupport oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Tentunya di dalam tim PSSI juga, di Sintayong, di dalam tim perjenjangan kepelatihan, itu mereka sangat-sangat memikirkan bagaimana nanti Piala Asia, timnas Indonesia memiliki gelar yang baik atau mungkin minimal mencapai puncak ke final. Dan ini adalah pertaruhan harga diri dari Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong sendiri akan membuktikan di ajang Piala Asia nantinya, pantaskah ia diperpanjang oleh pihak PSSI ataupun tidak. Nah, inilah sebabnya mungkin salah satu cara dari Coach Sintayong untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Apapun yang dilakukan ya kita percayakan oleh juru taktik Coach Sintayong. Dari berita 1 Indonesia versus Argentina, Coach Sintayong ini dikritik memanggil 8 pemain naturalisasi, dan kabarnya juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro menyesalkan keputusan Coach Sintayong yang terlalu banyak memanggil pemain naturalisasi dalam laga persahabatan FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Argentina. Menurut Indro, momen bersejarah melawan juara dunia Argentina seharusnya menjadi kesempatan bagi pemain lokal untuk mencari pengalaman. Bahkan Indro pun menyampaikan bahwasannya kesempatan pemain lokal untuk bertemu dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Lionel Messi ini menjadi sirna, dan akhirnya pemain naturalisasi ini yang mempunyai kesempatan. Nah, hal ini disampaikan oleh Indro secara langsung di beberapa media. Bahkan Indro sendiri sangat menyayangkan di mana Coach Sintayong memanggil 8 pemain tersebut. Gimana komentar kalian football lovers? Kalau menurut saya pribadi, pemanggilan 8 pemain naturalisasi ini tidak mungkin dimainkan secara langsung 8-8-nya. Pasti ada sistem pergantian dan presentasi pemain pun akan jauh lebih besar pemain lokal. Tapi lagi-lagi ya diingatkan kembali bahwasanya pemain naturalisasi ini juga pemain yang berdarah Indonesia yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh tim kepelatihan karena coachnya atau pelatihnya itu bukan Coach Sintayong. Nah, Coach Sintayong ini datang ke Indonesia membawa perubahan yang lebih baik, membawa mindset yang lebih baik bahwasanya pemain naturalisasi, pemain Indonesia atau pemain yang berdarah Indonesia baik itu dari orang tuanya ataupun kakeknya, tetap dia bisa membela Indonesia, dia kewarganegaraan Indonesia dan wajib membela timnas Indonesia. Tentu hal ini adalah hal yang baru bagi pecinta sepak bola Indonesia, tapi hal yang seperti ini adalah hal yang lumrah di permainan sepak bola. Banyak pemain naturalisasi di negara-negara lain yang dipergunakan sebagai salah satu support tim yang bisa menunjang penampilan lebih baik lagi. Kita lanjutkan pembacaan artikelnya. Dari 26 pemain yang dipanggil Coach Sintayong, 8 diantaranya merupakan naturalisasi. Mereka ialah Mark Klok, Stefan Lillipali, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sain Patinama, dan Ivar Jenner. Indro tak menampik ada pemain naturalisasi yang sudah lama berjuang membela timnas Indonesia seperti Stefan Lillipali, Elkan Bagot, dan juga Jordi Amat. Namun, dengan adanya penambahan 4 pemain naturalisasi lainnya, menurut Indro mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk menambah pengalaman.
Dan disampaikan juga oleh Indro, tambahan 4 pemain naturalisasi ini yang mengurangi kesempatan pemain-pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya, untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pemain-pemain kelas dunia seperti timnas Argentina. Ujarnya seperti itu. Dan kami sesalkan kalau memang terlalu banyak pemain naturalisasi yang dimainkan oleh Coach Sintayong, maka pemain lokal itu akan kurang pengalamannya daripada pemain naturalisasi. Ya, jadi hal tersebut memang menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah ini menjadi hal yang positif, lebih baik, ataupun lebih buruk? Saya pribadi mengomentari hal ini. Tentunya keputusan dari seorang pelatih, keputusan dari tim PSS itu adalah yang terbaik. Apalagi itu tadi, pernah di video-video sebelumnya saya juga sampaikan bahwasanya rekam jejak dari Bapak Erick Thohir sendiri, rekam jejak dari Coach Sintayong, ini bukanlah rekam jejak yang mungkin sama halnya dengan kita. Bukan, mereka bukan kelas-kelas yang seperti kita, hanya bisa mengomentari, hanya bisa lihat, oh ini taktiknya seperti ini, taktik seperti ini. Hanya itu. Tidak, mereka memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Coba deh kita searching mengenai biografi tentang Bapak Erick Thohir. Kalau perlu nanti kita akan bahas mengenai Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Bahkan presiden dari Federasi Sepak Bola Argentina pun mengakui hal tersebut. Mengakui bahwasanya mereka berdua adalah peran penting di balik kedatangan tim Argentina ke Indonesia. Dan selain itu, Indro lantas mencontohkan apa yang dilakukan oleh pelatih timnas U22 Coach Indra Safri dengan memaksimalkan potensi pemain lokal yang main di SEA Games 2023 di Kamboja. Indra menyampaikan bahwa Coach Indra Safri sudah menunjukkan sebenarnya bahwa kualitas pemain-pemain lokal kita juga nggak jauh dengan pemain naturalisasi. Buktinya kita bisa juara SEA Games. Ia pun berharap ada kolaborasi yang baik di tim kepelatihan timnas antara Indra Safri dan Coach Sintayong agar tidak selalu bergantung pada naturalisasi dan memperbaiki sistem pencarian bakat pemain lokal. Memang kondisinya kita nggak bisa samakan ya, cara dari setiap pelatih itu harus sama, itu tidak bisa. Contohnya saja di negara tetangga kita, yang kita ketahui bahwasanya Vietnam memiliki tim kepelatihan yang sangat disiplin, memiliki tim yang sangat kuat, yang sangat hebat gitu ya. Bahkan di Asian Games dia selalu dijuluki Raja Asia, dijuluki the winner yang aslinya gitu kan. Tapi kenyataannya dia berada di peringkat di bawah Indonesia, ya, di bawah Thailand. Tentu hal ini hal yang sangat realistis begitu. Bagaimana timnas Vietnam dilatih oleh pelatih yang berbeda, pasti memiliki karakter dan cara pun yang berbeda. Kita bisa lihat secara langsung di mana pemain-pemain tersebut cara bermainnya pun berbeda dengan cara bermain pada saat Park Hang-seo waktu itu menjadi pelatihnya, main dengan cara yang cukup impresif, pressing yang cukup tinggi. Nah, mungkin itu saja cerita bola terkini pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama dukung timnas Indonesia, dukung Coach Sintayong, dukung Pak Erick Thohir, dan dukung PSSI. Dukung juga tim kepelatihan berjenjang dari mulai Coach Bima, Coach Indra, hingga sampai ke Coach Sintayong agar sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi. Tidak ada masalah dengan pemain naturalisasi, yang bermasalah itu adalah kita sendiri. Maukah mendoakan, maukah mendukung, atau hanya bisa berkomentar tanpa ada solusi. Ya, solusinya seperti apa contohnya? Solusinya adalah kita mendukung, kita mendoakan. Satu lagi, kita selalu support apa yang menjadi keputusan terbaik dari coach atau pelatih. Karena kita ketahui bersama pelatih kita adalah pelatih yang dikenal oleh dunia, apalagi Bapak Ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir, secara biografi pun sudah sangat dikenal di kancah pesepak bolaan internasional. Mantan Presiden Inter Milan. Ya, itulah yang membuat kita jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang ya ketika mereka orang-orang yang memang ahli di bidangnya menangani pesepak bolaan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya karena kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.